Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel kesayangan kita, Nazarul Yanis. Oke, pada segmen kali ini kita akan membahas urban gardening, namun sedikit berbeda. Kenapa? Karena di segmen ini kita akan mencoba untuk mengawinkan tanaman. Nah, tanaman apa sih yang perlu dikawinkan? Gitu ya pertanyaannya. Kita akan mencoba mengawinkan tanaman yang ada di belakang kita, yaitu tanaman labu. Tuh. Oke, nah mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah menonton vlog urban gardening saya, yaitu di vlog nomor 9, itu mengenai installing the trellis ya, atau pemasangan trellis untuk tanaman labu kita. Pada saat itu tanaman labu kita sudah berumur sekitar 3 bulanan. Nah, sekarang ini sudah berumur jalan ke 4 bulan dan sudah mulai berbunga, ini terutama bunga jantan dan bunga betina. Oke, mungkin ada pertanyaan di sini, mengapa sih tanaman labu itu perlu dikawinkan gitu ya. Nah, tanaman labu ini sedikit unik ya, sedikit unik dan spesifik dan khusus dia. Khusus untuk semua tanaman labu-labuan, mau labu tanah, labu air, labu madu, labu botol, labu kuning, apapun segala jenis tanaman madu yang keluarga tanaman labu itu terutamanya sangat sulit terjadinya polinasi, sangat sulit terjadinya pembuahan. Kenapa? Karena ya dari anatomi dan fisiologi tumbuhannya sendiri itu sudah unik ya, dia merambat dan menjalar gitu ya. Nah, tanaman labu ini khususnya dia memiliki dua bunga betina dan bunga jantan yang waktu tumbuhnya terpisah dan waktu mekarnya juga terpisah. Dia tidak bersamaan, itu bunga betinanya sendiri dan bunga jantannya sendiri. Nah, itu salah satu faktor utama yang menyebabkan tanaman labu ini sulit sekali untuk bisa terjadi penyerbukan. Seperti yang kita tahu bersama ya, penyerbukan itu ada dua kategori ya, ada dua jenis, yaitu penyerbukan secara alami dan penyerbukan secara buatan. Kalau penyerbukan alami itu dibagi lagi, yaitu dapat dibantu oleh angin, dapat dibantu oleh air, maupun dapat dibantu oleh hewan, terutamanya serangga. Sedangkan penyerbukan secara buatan itu dapat dibantu dengan alat atau mesin dan dibantu dengan manusia sendiri. Nah, di sini tanaman labu ini sebenarnya bisa terjadi penyerbukan alami, tetapi rasionya sangat kecil. Kenapa? Ya kita lihat sendiri fisiologisnya tanaman labu ini seperti ini ya. Dari bunganya tanaman labu itu terutama itu tumbuhnya itu bunga jantannya dulu. Jadi ketika pada saat pertumbuhan bunga, dia bunga jantannya dulu, baru bunga betinanya, sehingga sulit ketemu itu mekarnya tidak dalam waktu bersamaan. Kalaupun dibantu oleh angin, misalnya dibantu oleh angin, ini sedikit sulit. Kenapa? Karena salah satunya bentuk bunga labu itu kecil dan dia mekarnya tidak bersamaan. Jadi ketika mungkin ada angin gitu, dia tidak bisa secara langsung lah terjadi penyerbukan gitu, karena kondisi tanaman bunganya juga kecil dan bunganya juga tidak mekar bersama, jadi susah rasionya untuk terjadi penyerbukan oleh angin. Kalau oleh air, mungkin saja juga bisa terjadi, tapi ya juga kita rasionya kecil. Kenapa? Karena ya menunggu hujan tiba gitu, terus pada saat saat bermekaran bersama-sama itu juga nggak mungkin kan, apalagi kalau hujannya malam, itu juga terjadinya tidak mungkin gitu. Itu sangat sulit lah, semakin memperkecil rasio terjadinya penyerbukan. Nah, yang paling memungkinkan itu kalau secara alami itu melalui penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Nah, terutama itu serangga lebah madu dan mungkin capung. Jadi kalau semut enggak, kalau semut dia lebih bersifat mengganggu. Kenapa? Dia cuma ambil nektarnya aja pada tanaman, mengambil sari madunya aja pada tanaman labu, kemudian dia meninggalkan telurnya. Itu kalau semut mengganggu. Tapi kalau lebah, dia mengisap nektar, dia mengisap madu, kemudian bulu-bulu dari serbuk sarinya itu akan nempel di badannya, di kakinya, dan ketika dia hinggap di bunga betina, bulu-bulunya itu akan nyangkut dan menyapu si putik. Nah, ini yang juga dapat membantu terjadinya penyerbukan. Makanya paling memungkinkan di sini kalau terjadinya penyerbukan secara alami itu yang paling memungkinkan itu dibantu oleh
hewan, terutama serangga. Kemudian yang di sini kan kita coba lakukan itu penyerbukan yang akan dibantu oleh manusia, itu menggunakan tangan. Nah, di sini secara manual nanti kita akan coba praktikan bagaimana penyerbukan yang kita buat antara bunga jantan dan bunga betina, sehingga ya dapat terjadi pembuahan nantinya gitu ya. Jadi kita coba secara teknik, secara manual untuk melakukan penyerbukan. Nanti bagaimana teknisnya bersama-sama akan kita lakukan ya. Kita akan coba nanti sama-sama. Tapi sebelum itu ya tolong di subscribe channel ini dan berikan komentar-komentar yang membangun, juga share-share ke teman-teman untuk informasi kita bersama. Oke? Say hi. Oke, cus, kita nanti akan lihat bagaimana proses. Beginilah kondisi tanaman labu kita saat ini ya. Ini merupakan jenis tanaman labu botol ya, bisa diamati. Dan ini tanaman labu ini hanya berasal dari satu pokok saja. Bisa dibayangkan, satu pokok dia akan tumbuh batang ke kiri dan kanan, menjalar. Kira-kira tajuknya itu menjadi seperti ini. Lebat sekali ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini umurnya sudah 3 bulanan lebih gitu. Dan di sini kita bisa lihat ya, tanaman labu kita ini sudah mulai berbunga. Bisa diamati ya. Setiap cabangnya nanti akan muncul bunga. Terutamanya itu akan muncul bunga jantan terlebih dahulu seperti di atas. Itu bunganya sudah layu. Kemudian nanti di sini juga bekas, nah ini juga bekas bakal bunga yang sudah layu. Nah ini juga, nah inilah contoh bunga jantan yang sudah mekar dan layu. Bisa diamati ya fisiknya, bentuk fisiknya bunga jantannya seperti ini. Dan nah ini yang sudah mekar juga bunga jantan. Bisa dilihat bunga jantan bentuknya itu seperti ini. Dia akan tumbuh lebih awal, bunga jantan ya. Dan ini kayaknya sudah mekar ini. Bunga jantannya mekar kemudian layu ya, seperti ini ya. Baru akan tumbuh bunga betina. Nah, ini contoh bunga betina yang baru mau mekar. Kira-kira nih besok pagi nih mekarnya. Bisa dilihat perbedaan antara bunga jantan dan bunga betina ya. Kalau bunga betina itu di bawahnya itu seperti ini. Bisa dilihat nih ada seperti kayak bakal buah ya. Oke ya. Kita lihat contoh yang lain, itu bakal buahnya itu. Nah, tuh ada di sini juga nih. Bakal buahnya ya. Ini juga bunga betina. Jadi ketika bunga jantannya sudah mekar, kemudian layu, baru bunga betinanya baru mulai mekar. Jadi hal inilah yang menyebabkan mereka susah terjadinya penyerbukan, karena bunganya itu tidak mekar bersamaan ya. Bisa dilihat nih juga contohnya bunga betina ya. Tuh bunga betina, sedangkan bunga jantannya sudah gundul semua. Nah di sini juga nih bunga betina, sini juga bunga betina semua ya. Tuh bunga betina, bunga jantannya sudah gundul tuh ya. Oke. Nah, banyak sekali bunga jantan yang sudah gundul. Ini menunjukkan bahwasanya yaitu waktu tumbuhnya tidak bersamaan. Di sini kita bisa lihat ya, saat bunga betinanya sudah mulai mekar seperti ini ya, bunga betina ya. Di sini ada bakal buahnya. Nah, kita lihat bunga jantannya sudah mulai layu. Tuh, sudah mulai layu. Tuh, perbedaan bunga jantan. Nah, ya, ini juga sudah mulai layu nih. Sudah mekar duluan. Jadi inilah yang membuat sulitnya terjadi penyerbukan pada tanaman labu, karena bunganya matangnya tidak bersamaan. Bunganya mekarnya tidak bersamaan. Jadi rasio terjadinya pembuahan pada tanaman labu ini sangat kecil. Juga bisa dilihat nih contohnya ya, contoh yang lainnya ya. Tuh. Oke, lantas bagaimana terjadi penyerbukannya? Oke, penyerbukan bisa terjadi oleh bantuan dari serangga
nanti kita akan lihat video penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Oke. Namun kalau penyerbukan secara manual yang kita lakukan dengan tangan yaitu dengan cara kita mengambil bunga jantannya dulu terlebih dahulu. Jadi bunga jantan seperti ini nih ya, bunga jantan seperti ini kita kutipin. Nah, ini kita ambil jauh-jauh hari saat mereka mekar, ini kita kutipin, kita masukin ke dalam, bisa ke dalam toples untuk kita simpan ya. Nah, itu caranya. Jadi tuh kayak bunga jantan yang lainnya bisa kita kutipin. Mana ya, ini contoh bunga jantan lainnya. Oke, kita kutipin tuh, bisa dengan kita simpan ke dalam toples hingga nanti ketika bunga betinanya mekar kita bisa melakukan penyerbukan buatan. Nah, bagaimana caranya? Oke, bagaimana cara mengambil serbuk sarinya? Oke, ini bunga jantan ya. Bunga jantan ini kita buka ya, kita buka kelopaknya. Nah, itu kira-kira bentuknya seperti ini setelah kita kupas ya. Oke, kemudian lantas kita lakukan penyerbukan secara manual. Nah, kita sapukan serbuk sarinya ini kepada bunga betina tuh, seperti ini, disapukan aja tuh ya, disapukan seperti ini, dan nanti serbuk sarinya akan menempel pada putik di bunga betina ya. Tuh, bunga betina lebih agak mekar, bisa dibedakan ya putiknya tuh. Dan ini adalah bunga jantan ya. Disapukan aja tuh. Nah, udah, maka kita biarkan aja ini 3 sampai dengan 5 hari. Nantinya kalau penyerbukannya berhasil dan semuanya dalam kondisi baik, dia akan membentuk bakal. Ya, kalau penyerbukannya berhasil, maka bakal buah akan membengkak dan membesar menjadi buah muda seperti ini ya. Nah, ini salah satu contoh bakal buah labu yang sudah